Kau mau kutunjuki data nggak? Jangan kau bilang aku yang menghujat. Ini data bebelmu yang mau kutunjukkan. Porno. Kita bebelmu ini porno. Buka kamera. Saya bentar aku akan buka kamera, akan kutunjukkan. Wajahnya dulu lah. Tenang aja kak. Kok kepanasan sih kak? Enggak. Kok kepanasan sih? Tadi nggak ada on cam. Oh iya, karena dia tadi nggak mau on cam. Berarti aku boleh nggak on cam kan? Nggak boleh, harusnya kamu on cam karena dia tadi sopan. Kamu kan nggak sopan orangnya. Iya, di mana saya nggak sopan kak? Oke. Kenapa kamu datang? Itu langsung mengatakan, kenapa kakak bahas-bahas seputar begitu loh? Iya, saya kan dengar di bawah kak. Bukan saya masuk. Tapi apakah itu salah menurutmu? Apa itu salah menurutmu? Sekarang bukan bahas salah atau benar ya kak. Saya mau menunjukkan, dengar loh. Saya mau ngasih tahu juga ke kakak. Di Bible sendiri kak, kontradiksi dalam kitab suci kakak. Silakan buka. Di ayat-ayat Alkitab berbau pornografi kak. Coba buka. Yang pertama, dibuka dulu lah. Yeskiel 16 ayat 7. Yeskiel 16 ayat 8. Oke, aku baca kak. Ya, dibuka kameranya. Katanya tadi mau buka kamera. Bukalah. Pakai data kayak saya tadi dong. Cepat. Bukalah kameranya. Nih saya undang nih, buka kameranya. Ayo, bukalah. Masa kamu malu? Ayo, buka. Tuh, saya undang itu. Katanya nanti mau bakalan dibuka. Bukalah. Ayo, jangan malu. Coba buka kameranya. Coba. Ayo. Buka. Cepat. Dibuka dulu itu kameranya. Kok kepanasan sih kak? Dibuka kameranya. Ketika saya mau. Iya, buka dulu. Saya tadi buka ayat. Bukalah kameramu dulu, tunjukkan ayatnya. Saya mah nggak pakai ngomong terus. Tapi ustadzmu sendiri saya tunjukkan videonya. Buka kameranya, buka. Kenapa susah sekali kamu buka kameramu? Biar ketahuan. Ayolah. Apanya? Ya biar tahu ayatnya di mana. Dibuka. Masa ngasih bukti cuman omongan, omon-omon. On cam. Iya, biar clear. Dibuka dulu kamera. Enggak, di kamera dulu lah. Kameranya dulu lah buka. Nggak takut. Kamu yang takut buka kamera. Kau takut buka kamera? Kau takut nggak buka kamera? Kau takut? Kok harus Kau takut ya? Kau takut rupanya. Masa kalau abang yang mayoritas jangan takut. Kalau mayoritas itu ada mukanya. Yang takut. Masa? Kenapa? Ada dong mukanya. Kan saya ini jadinya kesannya saya lagi nerima wahyu, cuman suara tok. Saya nggak mau nanti dikirain orang saya nabi. Dapat wahyu nggak ada jelas mukanya. Gimana? Ya nggak? Saya kayak lagi dapat wangsit ini dari makhluk goib. Gak ada muka, cuman suara. Masa mayoritas takut? Ayolah, ayo putra sulung. Kalau kamu berani, ya kan, on cam. Masa cem? Jangan gitu, saya perempuan kok. Masa kamu malu? Ya. Naik ke atas, buka, buktiin kamu nggak takut. Ayo, buka kameranya. Ayo, bukalah.
Mana mukanya? Masa sendalnya? Mukanya dulu. Nanti saya kayak dapat wahyu nih. Saya jadi nabi. Ini saya tunjukkan. Kakak jangan kepanasan. Nggak, Ini datanya. Wajahnya mana? Oke. Wajahnya Oke, mana? ini saya tunjukkan ya. Oke, sebentar. Penasaran sekali kakak. Iya dong. kacau. Wajahnya dong kelihatan. Wadidaw. Mana Wadidaw. wajahmu? Mana Penasaran wajahmu? sih. Itu selop. Loh kok ditutup? Kok ditutup? Kenapa sih mayoritas pengecut gini? Muka malu. Ayolah. Kok ditutup lagi? Ayo dibuka. Mukanya dibuka. Penasaran ya? Bukan penasaran. Jadi kalau kau menghujat, nampaklah mukamu terpampang. Jadi pirang. Kayak gitu. Di sini mah harus ada mukanya. Jangan jadi pengecut, udah aku bilang. Ayo. Ketakutan kau. Mayoritas kok ketakutan. Ayo. Buka wajahnya. Takutnya saya dikira nabi dapat wahyu sama yang gak jelas goib. Nah, ini dia. Kenapa? Udah. Kenapa, Kak? Siapa nama kamu? Kenapa kakak bilang itu udah ada namanya, Kak? Apa? Nggak ada. MR itu apa? Maruk. Itu udah. Maruk. Oh, Apa? MR apa? yes. MR apa rupanya? Oh, Maruk. Mister itu menunjukkan laki-laki. Oh, Hadan yang itu Maruk. apa? Namamu apa? Inisial Apa? saya. Kenapa? Ya, Bang? sebutin. Kenapa harus kakak tanyakan itu? Lo Apa perlu lah, korelasinya? jelas. Masa? Apa? Perlu tentang apa kau dengan namaku? Kau mau kutunjuki data nggak? Jangan kau bilang aku yang menghujat. Ini data bebelmu yang mau kenapa kutunjukkan. tuh? Porno. Kitab Pornonya di bebelmu ini mana? porno. Satu. Sebelum aku tunjukkan kitab kontradiksi. Tunjukkan dulu lah. Di Amerika. Nah, Sebagian kalau bicara sekolah di Amerika. Ini di Indonesia, jangan bicara Amerika. Ngapain sih? Jadi dia ngomong, cuman dia sama keluarganya yang tahu. Aduh. Aduh, ngomong apa sih? Hah? Ngomong apa sih kamu? Apa? Cuman kau sama keluarga Bu yang tahu. Bawa Amerika. Cemana? Ngomong apa sih? Ya, jadi kamu itu gak usah di sini banyak ngapain? Jelas, ngapain sih? Di Amerika, orang nggak lagi di Amerika kok. Halo. Shalom, Kak Agatha. Ya, jangan Pak Kenta. Iya, itu Mr. Haka itu lucu kali itu. Maunya kalau berbicara ajaran jangan berbicara tentang Amerika apa segala macam. Kalau bicara ajaran ya Alkitab lah. Kalau mau bicara Kristen ya Alkitab, jangan oknumnya. Nanti kalau kita bicara oknum,
ya gimana dengan kalian gitu. Banyak banget oknumnya. Apakah kita mau menyamakan oknum dengan ajaran? Kan enggak gitu. Mr. Haka di Ponpes itu kan banyak itu yang enggak itu kan itu. Masalahnya dia nggak mau menunjukkan nggak mau apa, biar saya tunjukkan. Kamu kok turunkan saya? Kamu ngapain ngomong Amerika, saya tanya. Udah, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Bisa? Ya, jangan buka kameramu. Makanya jangan main turun-turunkan. Ya, sabar ya. Sabar. Kamu tuh main turun-turunin orang aja, sok jago, cakap sendiri aja yang mau didengar. Saya jago lah, makanya kau tadi nggak bisa ngomong kan? Nih, apa itu? Yeskiel berapa? 16 ayat 7. Berapa? Yeskiel 16 ayat 7. Yeskiel 16, silakan dibaca dari ayat 1. Aku bacakan ya. Ya, dari ayat 1 baca. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan cukup umur. Baca dong. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Ini Bahkan dikatakan sudah sampai pada masa mudamu. Tuhan Maka buah dadamu kepadaku. Ini dari ayat 1 lah baca. Kau dengar dulu. Mana kamu nggak nunjukkan data, malah nunjukkan rumahmu. Coba. Silakan, Pak Penta di bawah dulu ya. Silakan tunjukkan. Yerusalem yang tidak setia. Ayo, kita sama-sama lihat, ayo. Mana ada kata-kata Yerusalem tidak setia? Ayat 1 nih, Yeskiel 16. Lu kamu baca dari ayat 1. Yeskiel 16 ayat 7. Ya, dari ayat 1 baca. Ayat 7. Ya, ini biar kita tahu. Ayat-ayat yang inilah ayat-ayat yang dulu dari awal. Yerusalem. Inilah ayat-ayat yang penuh porno. Itu Google. Ini saya mau tunjukkan. Gimana sih kau? Ini baca. Google? Baca. Emang nih, Google? Nih, hai manusia keji yang telah dilakukan. Tuhan yang Maha Tinggi menyuruh aku menyampaikan pesan ini kepada Yerusalem. Hai Yerusalem, engkau lahir di tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Het. Ketika engkau lahir, tidak ada yang memotong tali pusarmu atau memandikan engkau dan menorehimu dengan garam atau menyelimutimu dengan kain. Tak seorang pun merasa kasihan padamu sehingga mau melakukan hal itu padamu. Ketika engkau lahir, tidak ada yang sayang kepadamu. Kemudian lewatlah aku dan melihat engkau menggeliat dalam genangan darahmu. Tetapi aku membiarkan engkau meninggal. Ku ambil air lalu ku cuci tubuhmu. Ku gosok kulitmu dengan minyak zaitun. Ku besarkan engkau seperti tanaman subur. Seperti tanaman subur engkau tumbuh pesat, sehat, semampai, serta menjadi seorang wanita muda. Buah dadamu mulai montok, rambutmu panjang, tetapi engkau telanjang. Ketika aku lewat lagi, kulihat bahwa telah tiba waktumu bercinta. Kubentangkan jubahku pada tubuhmu yang telanjang. Bagus nih. Dan kujanjikan cintaku padamu. Ya, ku ikat janji perkawinan denganmu. Dan engkau milikku, Tuhan yang Maha Tinggi. Ini ada yang takut kamu baca ini? Tidak. Jadi dikatakan Yerusalem itu seperti seorang bayi dari kecil dirawat, akhirnya menjadi wanita dewasa seperti mana lagi? Makanya kau itu baca konteks yang jelas. Sudah, jangan on. Gimana sih kau? Nggak ada yang porno di sini. Ini bicara tentang Yerusalem yang diambil Tuhan dari kecil. Seperti itu, Tuhan yang merawat.
Nah, masa gitu aja nggak ngerti? Nggak ada. Paham? Mana? Apa? Ah? Wah, dasar. Otakmu yang kotor. Ngerti nggak? Kan sudah tiba saatnya kamu bercinta. Ya artinya dia di situ menikah. Adakah yang porno? Kocak. Kenapa? Nggak ada. Jadi kamu di sini tuh nggak usah sok-sokan. Mau bahas apa lagi? Amsal 7. Udah sering saya bahas. Kenapa rupanya? Nggak ada Oten yang takut untuk itu. Itu bukan ayat yang mengajak begituan. Bukan. Paham? Lari kau. Banyak kali cerita. Oke, halo Om Gigit. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Kan? Kak, boleh saya bertanya Kak, satu aja. Islam atau Kristen? Saya dari Kristen Kak. Silakan, mau bertanya apa? Saya nggak mau bahas yang lainnya Kak ya, ataupun dari mana. Cuman beberapa hari ini saya juga bingung juga sih nonton TikTok. Ini aja Kak, saya mau tanya. Sampai sekarang juga ini satu benar-benar PR buat saya ya, saya pribadi ya. Itu penyaliban Yesus Kristus itu rancangan iblis atau rancangan Bapa di surga ya Kakak? Penyaliban itu adalah rencana orang-orang Farisi yang bersekongkol dengan orang-orang Romawi. Allah itu tidak pernah merancangkan kejahatan. Nah, ini kan ada ayatnya, Bang. Mereka itu bersekongkol untuk membun-bun Yesus di Yohanes 8 itu. Gitu. Matius 12 ayat 14 juga seperti itu. Jadi 4 Injil sinoptik itu menceritakan bahwa ahli-ahli Farisi ini dia itu iri dengan kehebatannya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu mengaku dirinya Allah. Gitu. Maka mereka merancangkan kejahatan. Di saat yang sama juga Allah mengubah rancangan yang jahat itu menjadi berkat, menjadi jalan bagi keselamatan banyak orang. Gitu. Jadi rancangan iblis yang semula adalah kejahatan, ya, orang-orang Farisi ini yang dikatakan Yesus, mereka mengikuti kehendak Bapaknya. Lalu Tuhan mengubah itu menjadi rancangan keselamatan. Gitu, Bang. Oke, baik Kak, makasih, saya sudah paham semua. Oke, thank you banget ya Kak ya. Tuhan berkati. Oke, salam Kakak. Salam. Gimana? Masih mau bahas lagi tentang Yeskiel? Biar kita lanjutkan ini. Nggak ada di sini kata-kata ayat-ayat yang seperti itu. Ini kita bahas lagi ya. Tadi sampai di ini. Ya. Tadi kan gini. Kemudian lewatlah aku, ya. Ini yang tadi tuh. Ku ambil, ku cuci, ku gosok. Nah, ini kan. Ketika aku lewat lagi, kulihat bahwa telah tiba waktunya ini bercinta. Ku bentangkan jubahku pada tubuhmu yang telenji dan kujanjikan cintaku padamu. Ya, ku ikat janji perkawinan. Janji perkawinan, ya kan, denganmu, dan engkau tidak menjadi milikku. Aku adalah Tuhan yang Maha Tinggi yang telah berbicara. Kemudian kupakaikan kepadamu gaun bersulam, sepatu dari kulit yang halus, ikat kepala dari kain lenan dan jubah sutra. Kurias engkau dengan permata, kalung dan gelang-gelang. Kuberikan kepadamu cincin hidung, anting-anting dan mahkota indah. Demikian engkau berhiaskan emas perak, pakaianmu terbuat dari kain linen,
dan bersulam sutra. Engkau boleh makan roti dari terigu terbaik dengan madu, minyak zaitun. Kecantikanmu sungguh luar biasa. Engkau menjadi ratu. Segala bangsa memuji kecantikanmu yang sempurna, dan akulah yang telah membuatmu jelita. Aku Tuhan yang Maha Tinggi yang telah berbicara. Tetapi engkau menyalahgunakan kecantikanmu serta keharuman namamu. Engkau malah berselingkuh ini dengan laki-laki manapun yang lain. Sebagian dari pakaian yang kau gunakan untuk menghiasi tempat penyembahan berhalamu. Ini Yerusalem datang kepada ilah lain. Engkau menjadi dan memberikan kepada berhala-berhala ini, dan perhiasan emas perak yang kuberikan kepadamu. Kau buat patung-patung orang lelaki, lalu engkau berbuat bulca dengan patung-patung itu. Ini bicara penyembahan terhadap ilah lain. Paham? Itu adalah Yerusalem. Dia sama seperti anak kecil yang diambil nih, perbuatan-perbuatan orang-orang Yerusalem. Baca konteks, ini orang Yerusalem yang menyembah-nyembah berhala. Ini bicaranya satu kota, ini banyak orang. Makanya buat-buat patung. Kau nggak ngerti. Tapi Allah ketika mengikat hubungannya dengan umatnya, itu sama seperti hubungan suami dan istri tadi, dijadikan ratu gitu loh. Ini bukan kata yang sebenarnya secara letterlek maknanya ini tuh ya. Kemudian kau persembahkan anak-anak kita, berarti keturunan Yerusalem itu menjadi kurban berhala. Belum cukup bahwa engkau tidak setia padaku, haruskah kau ambil juga anak-anakku, mengorbankan mereka kepada berhala-berhala dalam hidupmu yang menjijikkan? Tuh. Ini Tuhan marah nih, dalam hidupmu yang menjijikkan sebagai ini, ya. Dikatakan apa? Sedikit pun engkau tidak mengingat masa kecilmu dulu ketika engkau menggeliat dalam genangan darahmu sendiri. Ini kehidupan Yerusalem sebagai kamu kok. Tuhan yang Maha Tinggi berkata, celakalah engkau, sungguh celaka, karena engkau telah menggunakan segala kejahatan. Lagi pula di alun-alun kota, di tepi jalan, engkau mendirikan tempat untuk menyembah berhala. Dan ini jadi menyembah berhala itu sama dengan seperti ini. Engkau mencemarkan kecantikanmu, tubuhmu kau tawarkan kepada setiap ini porno gitu. Baca Alkitab itu jangan dengan pikiran kotor. Kalau kau baca Alkitab dengan pikiran kotor, ya kotor ini. Kau tawarkan kepada nih, dan tak hentinya kau Mesir tetanggamu yang besar, telah kau ini dodok. Sekarang aku bertindak untuk menghukum engkau dan mengambil berkat yang kuberikan kepadamu. Kusurahkan engkau kepada orang-orang Filistin yang membenci kepadamu, yang muak melihat kelakuanmu yang kotor. Nah, jangan kalian menyembah berhala ini. Dulu orang-orang di Yerusalem kayak gini, nyembah ilah-ilah lain. Amerika kok. Tapi engkau belum juga merasa puas. Sebab itu kau kejar-kejar orang Asyur. Engkau menjadi mereka. Lalu engkau menjadi di Babel, bangsa pedagang itu. Tetapi mereka pun tidak sanggup memberimu kepuasan. Tuhan yang Maha Tinggi berkata, semuanya ini telah kulakukan sebagai kau lakukan seperti yang tidak tahu malu, menyembah berhala. Di alun-alun kota setiap kau dirikan tempat untuk menyembah berhala.
itu, kau itu kok kebanyakan ngotor-ngotori mukamu itu dengan pikiran kotor. Gak ada Oten yang gak berani baca kitabnya. Gue berani baca kitab gue. Mana lagi yang mau kau bahas? Yeskiel, Amsal. It's okay. Itu bukan apa? Kejadian 19. Boleh. Gak ada Oten yang gak berani baca kitabnya. Saya selalu baca. Makanya kau itu jangan kebanyakan pikiran kotor. Kalau pandangan dari Kakak Agatha, Amadir, Gadir, Tentang? mana? Tentang apa? Tentang penyalipan itu yang mereka viralkan menjadi si iblis yang jadi pahlawan gitu. Enggak. Penjahat itu tidak pernah disebut pahlawan. Apakah kita bisa katakan yang memberi racun kepada almarhum adalah pahlawan? Atau kita bawa lagi narasi dari Afan yang tertabrak itu? Karena dengan tertabraknya Afan banyak donasi dari ibunya, kepada ibunya. Apakah kita bilang si penabrak itu adalah pahlawan? Nah, tidak. Pembuat kejahatan itu tidak pernah disebut pahlawan. Itu Pak. Saya rasa itu udah clear sih ya. Itu. Jadi kalau ditanyakan lagi apakah iblis jadi pahlawan, sejak kapan iblis jadi pahlawan? Pembun-bun itu adalah penjahat, bukan pahlawan. Tidak ada pernah narasi membun-bun itu pahlawan sebagai satu tindakan heroik. Tindakan heroik itu adalah menjadi kurban. Itulah tindakan heroik sesungguhnya. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Iya, saya rasa itu udah ini ya, close case ya. Case close atau case close case, nah itu antara dua itu ya. Saya rasa itu sudah selesai dan teman-teman Kristen itu sebenarnya udah pada memahami itu ya. Dan kalau saya kan membuat urutan itu dari pertama nubuatan ya kan, mengenai terjadinya penyalipan itu. Ini banyak ini sekalian saya luruskan untuk room yang tadi kacau balau ya. Room minta Indomie, istri ditawarin Indomie tapi suaminya malah nyuruh merenung ya. Nubuatan, saya kasih tahu, ini banyak orang yang tidak mengerti. Nubuatan itu adalah vision, pengetahuan Allah akan masa depan, bukan rencana, bukan planning. Vision, it's not talking about planning, ya. Planning, rencana itu berbeda dengan nubuatan. Jadi Allah menubuatkan karena Allah tahu, oh di depan sana ini keturunan ular beludak mau menyalibkan Yesus, karena Tuhan tahulah. Makanya dikasih tahu itu di Kejadian 3 ayat 15. Di Taurat Musa di Ulangan 21 ayat 23. Ya. Di Ulangan 18 ayat 18. Di kitab Yesaya, Yeremia, semua nabi-nabi, bahkan di Mazmur 22. Ya, jadi Tuhan itu tahu, makanya Tuhan kasih tahu sama nabi-nabi yang di perjanjian lama. Jadi bukan rancangan kecelakaan, bukan. Tuhan tidak merancangkan penyaliban untuk Yesus, bukan. Tapi Tuhan tahu ini si ular beludak dengan si pengikut keturunan ular beludak ini akan menyalibkan Yesus, gitu. Seperti itu. Ini banyak orang yang salah paham. Nubuatan itu bukan prediksi, bukan juga, karena prediksi bisa jadi bisa enggak. Itu sesuatu tidak kepastian. Bukan juga planning, bukan rencana. Kan? Rencana Allah adalah menjadikan Yesus sebagai kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga kita ini semuanya tebus gitu. Kebetulan genap waktunya itu abad 1 ya. Ternyata orang-orang Farisi ini menyalibkan Yesus di abad 1. Makanya Tuhan bilang setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Ingat Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, berarti Allah sudah tahu nih
oh si keturunan ular bludak ini abad 1 nih, karena mereka lagi ditunggangin sama Romawi, maka ada hukum penyaliban. Karena hukum penyaliban itu bukan hukumnya orang Yahudi gitu. Nah, Tuhan melihat genap waktunya, makanya diutus itu firman. Ingat, yang diutus itu Allah. Yang diutus itu bukan manusia. Yang diutus itu Allah, yaitu firman Allah. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, mengutus firmannya, baru nih yang lahir, baru jadi manusia. Jadi Yesus itu diutus dulu baru jadi manusia. Musa itu manusia dulu baru diutus. Umur berapa itu? Aku lupa. Ini beda. Memang namanya utusan. Nah ini ya, ini mohon maaf ya RT 6 ya. Kamu itu terlalu terlena dengan kata utusan. Karena setan juga utusan di dalam Maryam 83. Kata ilham. Ya, kamu itu langsung orgasme nengok kata utusan, dengar kata diutus, mangotaki langsung klimaks kamu. Tahu-tahu kamu ketipu gitu loh. Saya kasih tahu ini ya. Jadi firman lah yang diutus, anak Allah, kealahan Yesus lah yang diutus. Baru dia ini jadi manusia, dilahirkan dari perawan Maria gitu. Nah, kemanusiaan inilah yang disalib, bukan kealahannya, karena kealahannya itu memang satu di dalamnya, tetapi kealahannya itu tidak menunjukkan kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Nah, jadi Yesus disalibkan, yang tersalib itu, yang terpaku itu ya kemanusiaannya, karena kealahannya nggak bisa disalib. 1 Timotius 6 ayat 16 yang dibawa Uni Boba ya. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Keilahian Yesus itu nggak bisa gitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mati. Jadi Yesus itu mati tetapi tidak mati. Ngerti nggak ayat paradoks ini? Yesus itu mati tetapi tidak mati. Yang mati itu kemanusiaannya tetapi tidak dengan keilahiannya. Itu kata ilham. Makanya saya bilang, kalian kalau tidak mengerti iman Kristen, stop bernarasi. Kau nambah dosa. Kamu akan menjadi instrumen iblis. Kalau nggak tahu, diam. Kata ilham. Ini jelaskan. Jadi Kristus itu disalibkan oleh rencana si ahli-ahli Farisi ini yang disebut keturunan ular bludak. Karena Yesus sendiri bilang, "Hai engkau keturunan ular bludak," gitu. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah sudah menubuatkan keturunan ular dengan keturunan perempuan. Itu merujuk kepada Yesus dan ahli-ahli Farisi. Kata ilham. Oke. Nah, sama seperti Ayub yang diutus oleh Tuhan Yesus, ya. Yang mengutus Ayub itu Tuhan Yesus dalam kodrat keilahiannya sebagai firman. Ayub itu merupakan gambaran Kristus yang dicobai iblis namun tetap taat. Itu gambaran Yunus itu merujuk kepada Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Gambaran Musa itu sama seperti Kristus yang membebaskan manusia itu dari perbudakan dosa. Sama seperti Yusuf yang dijual, demikian juga itu adalah gambaran dari Kristus, atau biasa kita sebut sebagai tipologi gitu. Jadi semua nabi-nabi itu, kenapa dengan kisah hidupnya seperti itu merujuk kepada Kristus. Sama seperti Nuh yang mendirikan bahtera supaya orang-orang di situ itu selamat, karena Tuhan tahu Tuhan akan menurunkan kiamat itu. Makanya Yesus mendirikan gereja yang adalah kita, karena bahtera Nuh itu adalah gereja. Siapa saja yang masuk ke dalam Kristus, Yesus itu adalah bait Allah. Dia bilang dirinya adalah bait Allah, sebab Roh Kudus itu berdiam di dalamnya. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam Kristus, dia selamat, tidak mengalami yang namanya penghakiman dan penghukuman. Sama seperti orang-orang yang di zaman Nuh itu, semua yang masuk ke dalam ada 8 orang. Nuh dengan istrinya, dengan 3 anak dan menantunya.
itu yang selamat. Sama seperti Kristus. Jadi Nuh itu bicara tentang Yesus, Musa bicara tentang Yesus, Hosea bahkan berbicara tentang Yesus. Bahkan semua nabi-nabi itu berbicara tentang Yesus. Adakah ilah KW1 mengerti ini? Kata Ilham. Allah KW1 itu tidak mengerti. Kenapa kisah Nuh seperti itu? Kenapa kisah Yunus itu seperti itu? Gak tahu. Ya kenapa? KW. Bahkan dia membedakan Harun, membedakan imam dengan nabi pun dia tidak tahu. Kata Ilham. Nah, ini jadi saya kasih tahu bahwa ketaatan Ayub merujuk kepada ketaatan Kristus. Makanya Yesus tadi sudah saya bilang di Taman Getsemani, dia bilang, "Ya Bapa, andai cawan ini lalu." Dalam kemanusiaannya dia sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Makanya ketika Yesus berkata begini di dalam Taman Getsemani, dalam doanya, "Ya Bapa, andai cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi." Karena kehendak Allah seperti di dalam Yeremia, membiarkan dia diremukkan. Sama seperti nubuatan Daud di dalam Mazmur 22, bahwa dia dipaku kaki dan tangannya, bukan digantiin dengan stuntman, bukan digantiin sama tumbal. Ya, kalau Yesus digantikan sama stuntman artinya Yesus lemah, kata Ilham. Yesus tidak lemah, Yesus itu kuat. Begitu. Ya, justru yang paling lemah itu adalah dia tidak punya kuasa untuk mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Jadi Yesus di atas kayu salib itu mengalahkan dosa, sekaligus melunasi hutang dosa kita. Makanya di Alkitab dikatakan dia memakukan surat hutang kita. Karena kita semua ini tergadai, maka kita ini ditebus. Tergadai di mana, Bu? Di kuasa dosa, kata Ilham. Nah itu. Jadi Yesus itu mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dalam satu situasi, kelicikan orang Farisi, kebotolan si penipu iblis, ya, Yesus menyatakan dirinya menang atas iblis, dosa, dan maut. Itu maka bagi Allah itu adalah kemenangan. Kita yang hidup melalui Yesus dalam baptisan dan ekaristi, kita juga dimenangkan oleh sebab sakramen itu. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan Bapak merencanakan penyaliban karena Bapak itu bukan penjahat. Ya, bukan. Karena yang suka melakukan kejahatan itu adalah iblis. Allah kita itu bukan Allah yang jahat. Allah kita itu menghendaki supaya semua orang selamat. Dia menghendaki tidak ada yang binasa. Makanya Nuh itu mulutnya sampai berbusa nyuruh orang masuk bahteranya. Tapi orang-orang di situ tidak mau, kata Ilham. Ya, makanya dikatakan si penipu iblis itu tertipu. Dia pikir dia bisa mengalahkan Yesus, taunya dialah yang diinjak-injak. Ya, itulah yang disebut sebagai penipu yang tertipu. Saya kasih tahu, iblis itu tidak punya pengetahuan. Iblis bahkan tidak bisa membaca pikiran saya. Saya kasih tahu. Maka iblis pun tidak bisa membaca pikiran Yesus, apalagi Allah. Jadi stop mengatakan Bapa yang merencanakan penyaliban. Bukan gitu konsepnya, kata Ilham. Ya,
Nah, seperti itu. Ingat, satu hal yang perlu kita beritakan adalah tentang penyaliban. Adanya kata salib karena adanya penyaliban yang direncanakan setan namun diubah oleh Tuhan sebagai keselamatan kita. Gitu ya. Kalau Allah-Allah palsu ini memang dia tidak mengerti apapun. Makanya mereka sampai detik ini bingung. Fix bahwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Bukan digantikan oleh stuntman. Gitu ya. Seperti itu, Pak. Jadi penjelasannya adalah bahwa memang keturunan ular bludak mau membunuh Tuhan Yesus, ya, dan Yesus memang diserahkan oleh Sang Bapa untuk dia menjadi kurban dengan cara penyaliban itu. Jadi 3 kehendak dalam satu situasi: kehendak si jahat, kehendak Sang Bapa, dan kehendak Sang Kristus. Kehendak Sang Kristus tentu seturut dengan Sang Bapa. Kehendak si iblis adalah meremukkannya. Jadi dalam situasi ini, ya, kurban itu dinyatakan, maka genaplah Mazmur 110 yang mengatakan bahwa ketika Tuhan datang ke dunia, Bapak boleh baca Ibrani 10 ayat 5, ketika Tuhan datang ke dunia, dia tidak berkenan kepada kurban bakaran, kurban sembelihan, tetapi dia menyediakan tubuh, sama seperti Abraham yang mau mengorbankan Ishak, tetapi Allah menyediakan domba. Maka yang dikurban bukan lagi Ishak, melainkan domba itu. Itu sebabnya Nabi Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 29 bahwa lihatlah Mesias, anak domba Paskah Allah, datang menghapus dosa dunia. Itu ayat. Ya, jadi Allah itu rencananya apa? Rencananya adalah mengubah kejahatan iblis itu menjadi berkat. Gitu. Ya. Jadi dalam satu situasi itu kurban terjadi, kelicikan iblis digagalkan. Gitu. Silakan Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah jelas. Ya, Tuhan memberkati Pak Dani. Sama-sama. Saya turun. Oke, ya. silakan Jairus MOP. Shalom. Salam, Mbak. Ya. Kelihatan Bun nampak keren ya gitu. Apanya? Bentar kok ngapain? Aduh, ini sorry nih. Tadi kejatuh ini si Jairus. Naik lagi aja Jairus. Oke, naikin Ilham Bun. Ilham sudah almarhum. Nah, jadi teman-teman nggak usah lagi bertanya, Bun mana yang benar, Bun mana yang benar. Iya, baca aja itu Alkitab. Baca lurus. Gitu. Halo. Ya, silakan. Oke. Bentar. Halo. Ada suaranya ada Pak. Kata Ilham. Ilham di bawah ya. Ini Bluetooth saya sih ada masalah ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya dari Sarawak, Malaysia. Udah jadi algoritma TikTok saya itu kebanyakannya topik-topik yang kayak gini. Jadi saya sangat setuju dengan penjelasan Bun soal yang tadi itu. Cuman saya mau tambah, kalau kita itu orang Kristen itu, kalau kita melihat daripada segi ayat daripada Yohanes 1:1 itu udah jelas loh, sangat jelas sebagai orang Kristen. Dan sejujurnya agak melencong sedikit bila kok kita ini bahas soal iblis. Bahas soal iblis dengan ya soal penyaliban, semua itulah kurang itu. Malam tadi saya ikutin
live si pastor itu dia bilang itu sebenarnya substitution, ya substitution untuk sebenarnya ya seperti yang Bun cakap itu Tuhan itu dia udah tahu semua rencana-rencana, dia udah tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen itu pertama itu dasarnya itu Yohanes 1 ayat 1 itu udah jelas-jelas firman itu adalah Dia. Jadi begitulah, itu ajalah yang saya mau jelasin itu. Kita sebagai orang Kristen itu mending kita bahas soal mujizat-mujizat Tuhan itu kok itu udah terlalu besar loh gitu. Ya, tapi kalau orang sebelah bilang kayak gini kayak gitu itu kan menurut aku itu kita orang Kristen itu kita udah sepatutnya fokus dengan ayat yang seperti Yohanes 1 itu udah cukup sebenarnya. Dan kita juga udah tahu Yesus itu banyak banget itu melakukan mujizat, sungguh banyak. Nah, kalau kita melihat kita ini sendiri, kita sebagai manusia juga mujizat sebenarnya. Kita lahir di dunia ini atas mujizat daripada Tuhan gitu. Cuman kadang-kadang persepsi ya agama aku lebih begini, agama kamu lebih begini itu enggak. Karena kalau menurut saya udah 50 tahun menjadi orang Kristen, walaupun kurang ya sejujurnya kalau orang tanya itu pernah baca Alkitab secara habis itu enggak, tapi menurut aku bila aku baca Alkitab itu ya satu message daripada Tuhan yang message dia itu sebenarnya hidup. Itu menurut aku lah, itu cuman persepsi aku atau gimana. Yang paling penting itu kalau kita ikut apa yang dikatakan di Matius 28 ayat 40 itu udah jelas. Oke. Ya, begitulah Bun. Terima kasih ya. Dan semangat. Mama, salam kenal Pak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Udah, aku turun ya. Ya, oke. Ini ya, untuk yang bilang ya, iblis kepedean. Iblis yang cari makan dari Alkitab itu memang suka kepedean. Betul. Jadi siapakah iblis sebenarnya? Ya, iblis sebenarnya adalah yang tidak mampu mengalahkan Yesus. Ya, keturunan iblis itu adalah yang cari makan dari Tuhan Yesus. Itu ya. Itu memang iblis ini adalah ya bukan kata ilham ya. Di dalam Yesaya 14, iblis ini memang pergi ke semua bangsa-bangsa dan menaklukkan bangsa-bangsa. Ya. Iblis ini memang menjadi bapa, menjadi Allah banyak negara, banyak bangsa. Karena dia selalu mengikuti keinginan-keinginan umatnya. Umatnya pun mengikuti keinginan-keinginan bapaknya yang adalah iblis. Ini kata Alkitab. Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu berusaha menuruti keinginannya. Nah, kata ilham. Jadi memang ini kata Alkitab ya. Ini kata Alkitab bahwa bangsa-bangsa itu banyak ditaklukkan oleh iblis ini. Itu. Makanya keturunan ular beludak ini ya, pengikutnya iblis ini pun merasa dirinya bahagia dengan adanya kematian. Ya. Cuman iblis yang tertawa ketika ada manusia yang mati. Itu kata ilham.
Mati dalam perspektif Kristen ya, itu adalah mati kekal, bukan mati tubuh. Ya, bukan mati tubuh. Kalau mati tubuh, ular kobra juga bisa. Truk gandeng di jalan tol sana juga banyak mematikan gitu. Jadi yang dimaksud dengan iblis ini senang kalau ada orang yang mati adalah binasa. Binasa untuk selama-lamanya. Makanya iblis ini sama, triknya masih sama kepada Adam dan Hawa. Triknya apa? Makan aja, ya katanya. Langgar aja perintah Tuhan itu. Kenapa? Karena kamu nanti akan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Makanya banyak manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Contoh, suka kali merenggut nyawa orang. Inilah iblis. Ini, ya kan? Jadi kalau ada orang yang mengikuti iblis, yang mengikuti si jahat ini, ya, mereka kira, ini kata Taurat Musa ya, kata Taurat Musa di dalam Ulangan 13 ayat 13, jikalau ada seorang nabi atau pemimpi, ya, yang menunjukkan mujizat kepadamu dan mujizatnya terjadi, lalu dia membujuk kamu, mari kita menyembah ilah lain. Nah, terus kau ikut. Bacalah Ulangan 13 ayat 13. Maka si nabi palsu atau si pemimpi ini akan menawarkan itu. Ayo kita menyembah Allah lain yang tidak kamu kenal, kata Ilham. Nah, itu. Jadi memang benar bahwa ada banyak ilah. Ada banyak Allah di dunia ini, ada banyak Tuhan ya yang disebut berhala, kata Ilham. Ya. Makanya dia ini si Allah KW ini, Allah KW 1, KW 2, KW 3 ini ya. Makanya apa yang ditawarkan dia? Kalian tahu ketika Yesus dicobai di padang gurun di dalam Matius 4 ya. Kalian tahu apa yang ditawarkan si setan ini? Pernah baca? Nah, apa yang ditawarkan iblis sama Tuhan Yesus ketika mencobainya? Kenikmatan dunia, cok, kata Ilham. Nah, makanya bisa sekali kalian mengidentifikasi Allah KW. Apa? Kalau dia menawarkan enak-enak di dunia ini, ya, semua dosa di dunia ini, ya, kemegahan dunia ini, nah, itu artinya kamu sudah menyembah Allah KW yang dipromoin sama si nabi palsu atau pemimpi ini, kata Ilham.